persekutuan yang tidak bisa dihalangi apapun ya Tuhan. Terima kasih untuk teknologi yang Kau ciptakan dan kami ingin manfaatkan siang hari ini untuk bersekutu tanpa dinding kantor, tanpa dinding gereja. Kiranya setiap jemaat yang menikmati ibadah kami, baik secara Zoom maupun live streaming, menikmati kehadiran Tuhan. Di masa-masa mungkin kehausan akan persekutuan ataupun kekeringan rohani, Tuhan segarkanlah kami siang hari ini. Kami menyerahkan setiap pelayan-Mu yang ambil bagian, Pak Edward Oi. Tuhan berkati dan sempurnakan setiap persiapannya, supaya bisa memberitakan firman kebenaran Tuhan dengan jelas, penuh kuat kuasa Roh Kudus, dan dimengerti oleh jemaat. Juga untuk Ayu yang akan memimpin pujian, setiap kami, dalam bagian kami masing-masing, Tuhan sempurnakanlah persiapan kami. Kami menyerahkan pelayanan siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap peralatan yang kami gunakan, ya Tuhan berkatilah supaya tidak ada kendala teknis yang mengganggu ibadah ini. Dan jemaat di tempatnya masing-masing pun, kiranya Tuhan juga yang jagai, biar dalam setiap kondisi juga bisa ikut menikmati ibadah dalam kondisi masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bang, ini semua udah boleh masuk nih. Ya, boleh. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita masih menunggu kehadiran lebih banyak lagi jemaat untuk bergabung. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sudah ada 33 di sini. Kita tunggu lagi. Ya, 3,5. Shalom. Sudah ada 33. Iya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang sambil buka Facebook gitu, mungkin lihat Facebook Live, boleh agak dijauhkan handphonenya karena suaranya akan feedback masuk juga ke sini. Ya, puji Tuhan, sudah makin ramai. Ya, saya rindu menyapa jemaat. Shalom. Ini di mute semua ya, Bang? Shalom. Halo. Shalom, Kak Ayu. Shalom, Kak Ayu. Shalom, iya nih. Puji Tuhan, sehat semuanya? Sehat, Kak. Sehat, Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh Tuhan kumpulkan di waktu ini. Di waktu yang terbatas ini mungkin ada yang barusan habis rapat atau habis ngurus rumah. Gak bisa dipungkiri ya, selama work from home, PR di rumah juga masih banyak gitu ya. Puji Tuhan, bergabung juga sama kita dari mana-mana aja nih, mungkin ada yang di Jakarta ya udah siap WFO-nya minggu depan. Dan ada, boleh saya tahu apakah ada yang dari luar daerah?
dari luar Jakarta mungkin ikut join? Banyak kayaknya nih, ada kode KPP-nya. Oh iya, ada kode KPP-nya. Oh ya ini, tapi Bapaknya, Shalom, ada yang mau menyapa yang mungkin dari luar daerah, karena mungkin baru pertama kali join di Oikumene DJP kantor pusat ini? Jangan lupa di-unmute dulu. Halo, salam kenal dari Waingapu. Wah, Shalom, Pak. Ya, dengan dari Pak Nusa Tenggara Timur, Pak Yusuf. Wah, ada Yusuf. Sehat, Pak? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, senang banget dari Sonda. Waingapu bisa join. Iya, senang bisa ikut join. Oh, ya, Salam selamat kenal, bergabung. Mbak. Mudah-mudahan Salam, semuanya Pak. dalam kehidupan saya. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi yang mau menyapa dari... Saya mau nyapa yang di Waingapu, boleh? Oh, silahkan, Ibu. Halo, tambah Putia. putih ya di sana ya. Halo, Putia. Aduh. Halo. Kok tambah putih di situ? Waingapu ya. Oh iya, iya. Dari kantor. Saya di kantor, nggak bisa work from home. Banyak yang ditekan. Lagi double tugas. Ya. Oke. Putias, gimana kabarnya, Putias? Oh, baik, sehat. Makasih. Sehat terus ya. Kapan ya. main ke sini? After Sumba pandemi ya. menunggu. Iya. Siap-siap. Udah rencana ke sana belum jadi? Sumba menunggu, Bu. Siap. Iya, cuman kalau sekarang Kelangi nggak ada pesawat, nggak ada kapal, Kelangi. Iya. Oke, ya makasih. Yo, makasih. Wah, puji Tuhan ya Bapak Ibu, ada yang dari kantor, dari rumah, dari luar daerah, Waingapu, kita boleh dipertemukan dalam waktu ini di ibadah ini. Kita akan mulai ibadah kita. Boleh saya dibantu ditampilkan slide-nya. Kita akan mempersiapkan diri terlebih dahulu, tapi mari kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran kita. Mari mensyukuri hingga sampai saat ini Tuhan memberikan kita kesehatan dan bersyukur saat ini kita boleh berkumpul dalam sebuah ibadah. Saat kami berkumpul, mari kita angkat pujian Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Hati kami menyembah. Berkat-Mu atas kami Berkat-Mu atas kami tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ya Bapak Ibu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sebenarnya ayat itu adalah sebuah ayat yang tertulis di dalam kitab Ratapan. Walaupun orang-orang tersebut dalam masa pembuangan, dalam masa penderitaan, mereka dimampukan Tuhan melihat pengharapan dan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Mungkin pada waktu ini kita yang dikumpulkan Tuhan untuk beribadah saat ini juga dalam kondisi yang
tengah meratap kapan semua ini akan berakhir. Mungkin kita ada yang sedang merasa sendirian. Mungkin kita ada yang merasa kehilangan, sama seperti saya juga yang belum lama kehilangan orang yang terkasih dalam masa pandemi ini. Mungkin banyak di antara kita yang sedang meratap, tapi kiranya seperti lagu tadi, kita juga mau memuji Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita kembali akan menaikkan sebuah pujian, kita mau memuji Tuhan. Dan saya mohon jemaat memaklumi kalau saat ini mungkin suaranya semua di-unmute, sehingga hanya mendengar suara saya, walaupun kita rindu untuk bernyanyi bersama-sama, tapi kalau kita nyanyi bersama secara online, nanti suaranya tidak akan bersaut-sautan, akan ada kendala teknis, jadi tapi walaupun kita nggak bisa dengar gitu ya suara satu sama lain, tapi mari kita bernyanyi, mari kita memuji Tuhan di tengah kondisi pandemi ini. Seperti orang-orang yang tadi di kitab ratapan, kita pun mau, walaupun kita di tengah kondisi yang menderita mungkin, kesepian, kehilangan, tapi kita mau memuji Tuhan. Besar setiamu, setiamu Tuhanku, tiada bertara. Mari kita bernyanyi, kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Saudara, di masa pandemi ini, hal yang paling kita perlukan di tiap waktu kita adalah suara Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan di waktu ini kita mau siapkan hati kita, mendengarkan firman-Nya, dan kita mau nyatakan bahwa setiap waktu Tuhan kami memerlukan Engkau. Ya Tuhan, tiap jam kita angkat pujian ini untuk menyiapkan hati kita, menyambut firman-Nya.
dan tiap jam di suka dukaku. Ya kepada Pak Edward, kami silakan memimpin doa. Boleh di-unmute dulu. Sudah, oke. Ya, Pak. Kedengaran ya, oke, baik. Hari ini saya tidak akan mengutip satu ayat untuk kita sama-sama renungkan, tapi saya mengajak kita boleh melihat kepada keseluruhan prinsip Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh mengerti panggilan kita sebagai orang Kristen yang berbeda di tengah-tengah dunia ini, tapi juga kita memiliki keterikatan dan sesuatu yang boleh menarik kita untuk melihat kepada dunia ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali. Tuhan berkati kami, biarlah di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan mengajarkan kami, boleh menyatakan kami adalah pengikut Kristus. Kami boleh menyatakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Allah kami, dan kami boleh menyatakan cinta kasih yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia yang terus sedang berduka ini. Berkati kami, dan kiranya Tuhan boleh menolong kami, berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami sekali lagi hati yang mau berani untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami, sehingga kami boleh menyatakan bagaimana Tuhan yang telah mengasihi dunia ini melalui hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati jam di depan kami ini, Tuhan boleh mengajarkan kepada kami sekali lagi menjadi anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk sama-sama memikirkan tema ini dari sisi total prinsip gitu ya, prinsip yang total. Ketika kita berbicara tentang spiritualitas, maka kekristenan itu memberikan satu teladan yang berbeda atau memberikan satu prinsip yang berbeda dengan segala agama yang ada atau pemikiran yang ada, yaitu membawa kita tuh melihat kepada Allah kita yang transenden dan imanan. Ketika kita mengatakan kita orang Kristen nantinya, kita adalah pengikut Kristus, dan inilah nanti menjadi ciri kita yang paling mendalam, yaitu kita boleh menyatakan Kristus, yaitu Allah kita. Dia adalah Allah dan sekaligus juga adalah manusia. Dia adalah Allah yang tidak kelihatan, yang maha dengan segala kemahaan Dia, tapi juga Dia adalah manusia yang hidup di tengah-tengah kita, yang mengerti kita, yang sama seperti kita. Dan inilah nanti menjadi prinsip di dalam spiritualitas kita. Kita boleh melihat bagaimana Allah yang boleh datang melawat kita, Allah yang datang kemudian berada di tengah-tengah kita, dan Allah yang tidak pernah hanya menciptakan kita dan membiarkan kita. Dia sendiri dikatakan di Alkitab, dia itu mengalami segala sesuatu yang persis seperti yang kita alami. Dan dia itu tidak membuat dirinya di dalam satu konteks yang dimana dia menikmati seluruh hidupnya ketika dia menjadi manusia, tapi dia itu memberikan dirinya itu persis seperti kita. Kesulitan yang kita alami, penderitaan kita alami, bahkan dikatakan nanti dia itu menderita mungkin jauh lebih besar dan bahkan jauh lebih besar pada kita, karena dia adalah Allah di tengah-tengah dunia berdosa ini. Dan inilah nanti menjadi prinsip penghiburan, menjadi prinsip spiritualitas kita. Dan saya akan memulai dengan beberapa hal yang sederhana supaya kita boleh mengerti nantinya. Yang pertama adalah ketika kita berbicara spiritualitas, maka spiritualitas kita itu tidak berbicara tentang sesuatu yang muluk-muluk, yang nun jauh di sana, tetapi yang tidak ada kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang berpikir tentang spiritualitas yaitu sesuatu yang berkaitan hanya dengan Allah. Spiritualitas adalah sesuatu yang antara I and thou, aku dan Allah, aku dan engkau, yaitu Allahku.
tetapi tidak ada faedahnya, tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Tentu saja spiritualitas kita itu berbeda. Tadi saya katakan, spiritualitas kita itu berkaitan dengan Allah, namun juga adalah satu spiritualitas yang harus hadir di tengah-tengah dunia ini. Spiritualitas yang kita harus tahu panggilan Tuhan, tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, tapi juga harus menjadi sesuatu yang dinyatakan tengah-tengah dunia ini. Dan inilah spiritualitas Kristen yang kita harus sadari. Yang kita kerjakan bukan sesuatu yang dimana kita sedang meresponi kebutuhan di sekitar kita. Kita berada dalam satu konteks di mana kita disuruh work from home dan sebagainya gitu ya, mengisolasi diri dan banyak sekali yang kita kerjakan. Banyak hal yang kita hari ini berubah gitu. Kita mencoba untuk berpikir dengan cara berpikir yang baru dengan meresponi pandemi ini. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meresponi apa yang terjadi dengan dunia ini. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk belajar untuk meresponi Allah yang dihadirkan ke tengah-tengah dunia. Ini nanti menjadi spiritualitas kita. Jadi yang pertama kita tanya nantinya, sebagai orang Kristen kita bukan bertanya dunia ini sedang bergejolak, ada pandemi ini, maka saya harus seperti apa? Atau dunia ini sedang bergejolak, maka saya harus menyembunyikan diri, mengisolasi diri, memprotek diri saya seperti apa? Kita sebagai orang Kristen tidak dipanggil seperti itu. Kita dipanggil untuk kemudian yang paling pertama adalah kita harus tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena kita percaya apa yang terjadi sekarang tidak pernah lepas daripada kedaulatan kehendak Allah. Jadi bukan sesuatu yang terjadi keluar daripada kontrol Allah. Lalu ada satu oknum yang memunculkan penderitaan ini dan kita kemudian menjadi bagian yang kemudian berada di berseberangan dengan dia karena kita ada bersama dengan Allah. Bukan. Ini adalah bagian daripada rencana dan kehendak Allah yang Tuhan izinkan boleh terjadi saat ini. Dan ketika kita mengatakan ini adalah izin Allah di dalam apa yang Tuhan hadirkan tengah-tengah dunia ini, maka pertanyaan paling pertama dalam spiritualitas sebagai orang Kristen adalah, jika Tuhan hadirkan masalah ini, Tuhan hadirkan pandemi ini, orang Kristen harusnya seperti apa? Apa yang menjadi panggilan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen di tengah-tengah zaman ini? Dan inilah nanti yang harusnya kita renungkan dan pikirkan bersama. Ketika seluruh dunia menarik diri, ketika seluruh dunia untuk menyelamatkan diri, ketika seluruh dunia hanya berpikir, kalau bisa saya jangan kena gitu. Benarkah ini menjadi spiritualitas kerohanian orang Kristen juga berpikir demikian? Atau sebenarnya kita harusnya berpikir, apa yang Tuhan hadirkan hari ini, apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, di balik ini ada panggilan apa bagi kita sebagai orang Kristen? Saya pikir kita menjadi orang Kristen hari ini memiliki satu konteks yang sangat indah sebenarnya. Sangat indah. Kita sedang dibawa ke dalam menghidupi firman yang sangat dalam. Ketika di tengah-tengah pandemi ini, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Saat inilah kita sedang diajar untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita percaya kepada kebaikan Tuhan. Kita dipanggil dan diajar untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita percaya rencana Tuhan tidak pernah bersalah. Dan kita tahu menjadi orang yang berani mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika seluruh dunia ini mengutuk, bahkan mengutuk pandemi ini, kita tentu saja tidak memuji pandemi ini, tetapi kita boleh melihat bagaimana pandemi ini sebagai satu wadah yang Tuhan hadirkan untuk kita belajar menjadi orang Kristen. Melihat sekitar kita, orang di sekitar kita yang dengan kesulitan, dan kita tidak menarik diri dari mereka. Belajar kita menjadi orang yang belajar di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Kita boleh menjadi orang yang melawat mereka. Kita menjadi orang yang boleh menghadirkan cinta kasih Tuhan, boleh sampai kepada mereka. Kalau kita baca di dalam sejarah dunia, maka pandemi itu selalu menjadi wadah, menjadi satu tempat bermain dari kasih Allah. Kalau mau pakai istilah tempat bermain gitu ya. Ini menjadi satu tempat di mana ketika orang Kristen dipanggil untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Ketika pandemi di kerajaan Romawi itu hadir,
yang kemudian datang merawat mereka yang kena pest pada zaman itu pest di abad-abad pertama, adalah orang-orang Kristen yang sedang dikejar dan dianiaya oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika pandemi datang, orang Kristen justru keluar dari rumah mereka dan merawat orang-orang yang adalah musuh mereka. Inilah firman Tuhan, kasihilah musuhmu, dan bukan selamatkanlah nyawamu, biarkan musuhmu mati. Ini nanti menjadi kekristenan yang berbeda dengan dunia ini. Inilah nanti spiritualitas kita, kerohanian kita, yang kita berani nyatakan kepada dunia. Kita berbeda, karena kita adalah orang yang sudah mendapat cinta kasih Tuhan. Kita tahu Tuhan menghadirkan konteks seperti ini, tentu ada maksud Tuhan. Dan kita tahu Tuhan menghadirkan konteks seperti ini, tentu ada maksud Tuhan bagi anak-anaknya. Sehingga kita harus bertanya yang paling pertama dalam kerohanian kita. Apa yang harus kita kerjakan? Siapa di sekitar kita yang menjadi sesama kita, yang seharusnya kita perhatikan, yang seharusnya kita pikirkan, kita doakan, kita bahkan datangi. Yang Tuhan percaya pada kita, yang harusnya kita kerjakan. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang spiritualitas orang Kristen, bukan saja mengenal, mencari, mendoakan, tetapi tadi saya katakan Allah kita adalah Allah yang juga menghadirkan diri di tengah-tengah dunia ini. Dia bukan hanya mengatakan, aku mengasihi engkau dari jauh, dari surga, gitu. Tapi dia datang menyatakan cinta kasih dengan hadir di tengah-tengah dunia ini dan mati di atas kayu salib. Dia realisasikan cinta kasihnya dan dia realisasikan cinta kasih di tengah-tengah dunia ini kepada kita. Inilah menjadi panggilan kita hari ini. Ketika kita melihat dunia ini, oke, kita mendoakan mereka. Tapi pertanyaan adalah, apa yang kita rela dan berani kerjakan hari ini? Sepanjang sejarah kekristenan adalah orang-orang yang selalu berani. Berani bukan karena berani konyol, mati konyol. Tapi berani karena kita tahu kematian sudah tidak berkuasa atas diri kita. Kenapa tidak berkuasa? Karena kita sudah diselamatkan, tentu saja. Tetapi juga kita percaya bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang yang merasa hidup saya atau kematian saya harus saya jaga baik-baik sehingga saya itu boleh menjadi orang yang artinya bertanggung jawab. Tentu saya tidak mengatakan mulai hari ini kita mati konyol gitu ya. Tapi kita harus belajar untuk berpikir bahwa ada panggilan Tuhan di hidup kita, di mana kita harus berani keluar melihat di sekitar kita. Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kelaparan, yang mungkin kesulitan, yang mungkin di dalam konteks seperti sekarang ini dan kebingungan mereka. Ini adalah panggilan dan hidup kita hari ini untuk menyatakan kita bukan saja mendoakan mereka, kita harus tahu bagaimana menghadirkannya tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita boleh datang mendatangi mereka. Kita boleh menjadi orang yang menjadi teman mereka. Di dalam konteks seperti ini, di dalam konteks di mana banyak orang mengisolasi diri, banyak orang menjadi panik. Makin hari makin panik. Daripada kita setiap hari buka WA, kita hanya membaca berita juga mempanikkan kita. Kenapa kita tidak mulai belajar untuk mencari di dalam konteks kita orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak kontak, mungkin yang kesendirian mereka. Kita sebagai orang Kristen, kita boleh datang bertanyakan apa yang sedang terjadi pada mereka. Kita boleh care pada mereka, boleh memperhatikan mereka, atau bahkan kita boleh memberikan penghiburan bagi mereka. Selain daripada kita hanya mengirim berita-berita yang memanikkan, membuat panik seluruh dunia, mari kita boleh memberitakan firman Tuhan dan juga satu hiburan yang boleh menyejukkan jiwa mereka. Biar ini boleh menjadi panggilan kita yang nyata. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang spiritualitas orang Kristen, maka spiritualitas Kristen itu bukan saja sesuatu yang boleh dihadirkan di tengah-tengah ini, tetapi juga ada spiritualitas yang di tengah-tengah di mana kita tidak kelihatan, namun kita harus tetap bertanggung jawab.
Banyak orang hari ini work from home menjadi satu kesempatan, kerja jadi nggak kerja. Jadi semuanya nggak jelas. Panggilan hidup menjadi tidak jelas. Kerjaan menjadi tidak jelas. Tanggung jawab menjadi tidak jelas. Ini menjadi satu ujian bagi kita, menjadi seseorang yang punya spiritualitas yang benar. Ketika kita mengatakan hidup kita dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, maka tidak terkecuali, tanpa peduli ada orang melihat saya atau tidak. Maka apa yang Tuhan percayakan kepada saya di dalam panggilan hidup saya, ini adalah tanggung jawab saya yang harus saya kerjakan. Dan saya akan kerjakan di dalam pertanggungjawaban saya kepada Tuhan dan bukan kepada orang yang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi orang yang hidup di hadapan Allah. Bukan hidup yang meresponi dunia, hidup yang meresponi kondisi dunia, atau hidup yang meresponi sekitar kita. Tadi saya di awal saya mengatakan orang Kristen tidak dipanggil untuk meresponi apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk meresponi apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah sejarah. Mari kita belajar. Ketika pekerjaan kita, panggilan kita, dari kantor dipindahkan ke dalam rumah kita, mari kita belajar. Pertanggungjawaban kita, biarlah ini tetap sama di hadapan Tuhan. Dan kita boleh kerjakan sebaik mungkin. Inilah nanti yang menjadikan kita berbeda dengan dunia ini. Kita menjadi orang yang spiritualitas kita bukan hanya kelihatan, dilihat orang, tapi kita menjadi orang yang boleh terus-menerus menjadi orang yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Ini nanti menjadi satu pertumbuhan kita, ujian bagi kita, dan sebagai sesuatu yang nanti Tuhan berikan untuk mengajarkan kita belajar dalam konteks yang lain. Selama ini kita mengatakan kita kerja adalah untuk Tuhan. Tapi sedikit banyak kita masih melirik atasan kita yang ada di sekitar kita, orang di sekitar kita. Mereka lihat saya atau tidak. Hari ini ketika kita kerja di rumah, bagaimana dengan masihkah kita melirik sekitar kita, ada yang lihat atau tidak, atau kita sedang melirik Tuhan sedang melihat kita atau tidak. Biar ini boleh menjadi spiritualitas kita yang boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Ketika banyak orang dengan 1001 alasan, gampang sekali ditanya, kenapa ini belum selesai? Alasannya selalu pada sinyal. Hari ini ada setan baru yang kita bisa salahkan. Sinyal, si setan sinyal. Ada apa-apa salah di sinyal. Kenapa belum kirim laporan? Sinyalnya putus, nggak bisa dikirim. Internetnya putus, nggak bisa diapa-apain. Semua bisa semua sebenarnya bisa diatur itu. Ketika kita kalau jujur mau mengerjakannya dengan lebih baik. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang juga mempertanggungjawabkannya dengan baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang belajar menjadi anak Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Saudara sekalian, sekali lagi saya mengajak kita untuk berpikir berbeda di zaman seperti sekarang ini. Ketika semua orang berpikir, ketika semua orang meresponi pandemi ini dengan kepanikan, mari kita meresponi pandemi ini dengan hati yang bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Apa yang Tuhan mau didik kita? Sehingga ketika pandemi ini sudah berlalu, ketika semuanya ini berlalu, gereja boleh bertumbuh sekali lagi. Di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah dunia, setiap kali pandemi berlalu, maka kekristenan bertumbuh. Setelah pandemi pertama yang dicatat di dalam sejarah yang besar sekali berlalu di dalam kerajaan Romawi, maka kekristenan mendapat angin yang luar biasa. Sampai kemudian kerajaan Romawi menjadi kerajaan Kristen. Ketika pandemi terjadi di abad pertengahan, yang mematikan 1/3 sampai setengah penduduk dunia. Hari ini pandemi COVID-19 itu di dalam urutan para pandemi dunia, dia itu terlalu kecil gitu ya, terlalu kecil. Dia hanya dibesarkan oleh media massa saat ini, yang bisa mengkonekkan kita di sini dengan di tempat lain sampai ke seluruh dunia, sehingga dia itu kelihatannya besar. Tetapi sebenarnya dia itu terlalu kecil di dalam
urutan pandemi dunia. Pandemi terbesar itu terjadi namanya Black Death di dalam abad yang ke-14. Terjadi di Eropa dan mematikan 75 sampai 200 juta orang. Itu artinya itu sepertiga sampai kira-kira setengah penduduk dunia meninggal dunia hanya karena Black Death itu. Itu mengerikan luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau hari ini penduduk dunia 6 miliar orang, 3 miliar penduduk dunia itu meninggal karena COVID-19. Hari ini nggak ada segitu gitu ya. Hari ini hanya berapa ratus ribu, ini sudah membuat panik seluruh dunia. Kita tidak mengecilkan nyawa, tetapi kita juga tidak perlu berlebihan di dalam hal ini. Maka mari kita berdoa, bertanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, setelah pandemi ini berlalu, apa yang perlu kita kerjakan? Dan apa yang harus kita kerjakan? Sehingga ketika semuanya ini berlalu, kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang boleh dipertumbuhkan. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang spiritualitas, spiritualitas ini adalah, spiritualitas Kristen adalah spiritualitas yang bertanya kepada Tuhan. Siapakah sesamaku? Kesempatan siapakah sesamaku ini menjadi satu kesempatan yang membawa kita hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan menyatakan cinta kasih sesungguhnya, tidak berhenti sampai hanya kepada urusan fisik, urusan kita hanya bertanya kepada mereka apa yang menjadi kesulitan mereka, atau hanya bertanya pada mereka apa yang menjadi ketakutan mereka, lalu kita menghibur mereka. Melainkan ini menjadi suatu spiritualitas yang boleh mengajak kita, membawa kita melihat setiap orang yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah konteks yang ada ini, sehingga kita boleh terbuka satu dengan lain, sehingga kita boleh terkoneksi satu dengan lain dengan jauh lebih gampang. Karena kita berada di tengah-tengah satu kesulitan yang sama, yaitu pandemi ini. Dan kita boleh membawa mereka kepada Injil Kristus. Inilah menjadi satu masa yang Tuhan berikan pada kita. Di tengah-tengah masa seperti ini, tadi saya lupa siapa yang katakan, Mbak Ayu atau siapa yang katakan, kita hari ini bergereja sudah tidak bertembok. Hari ini ketika kita berbicara tentang memberitakan firman, sudah tidak ada yang bisa menghadang kita. Setiap firman diberitakan, setiap pembicaraan bisa di-streaming ke Facebook, bisa di-streaming ke YouTube, bisa kemana saja. Hari ini kita bisa menyampaikan apa saja kepada siapa saja. Karena tembok-tembok yang selama ini begitu kekar dan begitu tinggi dan begitu tebal ini, semuanya runtuh hari ini. Mari kita belajar melihat pandemi ini Tuhan hadirkan dengan konteks keruntuhan tembok-tembok seperti ini. Menjadi kesempatan kita boleh melihat kepada orang-orang sekitar kita dan kita boleh mendatangi mereka. Mendatangi mereka dengan Injil Kristus, mendatangi mereka dengan kasih yang sesungguhnya, dengan satu perhatian care yang mendalam yang kita boleh doakan mereka. Inilah namanya kerohanian. Kerohanian orang Kristen bukan yang penting saya masih bangun pagi baca Alkitab, masih berdoa, dan tinggal di rumah. Bukan. Tetapi kerohanian di dalam kekristenan adalah berbicara melihat bagaimana Allah melihat dunia ini, dan melihat bagaimana Allah melihat hidup kita yang harusnya di tengah-tengah dunia ini, dan melihat bagaimana Allah berkehendak bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Seharusnya yang kita harus kerjakan. Ini nanti menjadi spiritualitas kita. Kita bukan menjadi pengecut, kita bukan menjadi orang yang ceroboh, sebaliknya, tetapi kita menjadi orang yang peka akan pimpinan Tuhan, tahu akan kesempatan yang Tuhan berikan, dan tahu bagaimana memakai kesempatan ini untuk menghadirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menghadirkan cinta kasih Tuhan, menghadirkan kesempatan yang mungkin tidak akan kedua kalinya di dalam hidup kita. Dan kita boleh kerjakan sebaik mungkin. Pendeta Stephen Tong mengatakan, saya mengutip beliau, dia mengatakan, sebelum kita lahir, kita tidak bisa memberitakan Injil. Setelah kita mati, kita tidak mungkin memberitakan Injil.
Hanya saat ini ketika kita masih hidup, kita bisa, mampu, dan boleh memberitakan Injil. Biarlah ini boleh menjadi sesuatu yang terukir dalam hati kita, dan kita boleh mengkoneksikan dengan kondisi saat ini. Kenapa Tuhan menghadirkan pandemi ini di dalam hidup saya? Kenapa saat ini? Kenapa sekarang? Kenapa enggak 10 generasi di atas kita? Atau nanti aja 200 tahun yang akan datang? Kenapa kita yang diberikan kesulitan seperti ini? Atau kita melihat dari sisi yang lain? Kenapa justru kita yang diberikan kesempatan seperti ini hari ini? Biarlah kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak yang berubah. Di tengah-tengah perubahan ini, biarlah ini boleh menjadi kesempatan kita naik kelas sebagai orang Kristen. Sehingga kita boleh menjadi orang yang semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin berani melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Semakin nyata cinta kasih Tuhan yang telah kita alami juga boleh dihadirkan di dalam hidup kita kepada orang di sekitar kita, kepada siapa saja di sekitar kita. Inilah panggilan hidup kita. Di dalam konteks kita hari ini, bekerja di rumah sepanjang hari mungkin dengan laptop, dengan komputer kita, inilah menjadi kesempatan kita untuk mengatur hidup kita, waktu kita terkoneksi dengan seluruh dunia. Kita belajar untuk melihat apa yang kita bisa bagikan, apa yang kita bisa berikan kepada orang di luar sana, yang untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, dan bukan membuat ketakutan ini semakin besar. Kita sebagai orang Kristen, biar kita boleh menjadi orang yang berhikmat. Kita sebagai orang Kristen, biar kita boleh menjadi orang yang memberikan damai di tengah-tengah dunia ini. Setiap video yang saya terima, beritanya yang menebar ketakutan, teror, saya tidak pernah forward. Berhenti di saya, tidak pernah lagi saya forward. Setiap firman Tuhan yang baik, yang orang bisa ikutin, yang orang bisa dengar, yang orang bisa kemudian mendapatkan kedamaian dan sukacita, dan mendapatkan topangan tangan Tuhan, penghiburan dari firman Tuhan, itulah yang kita harus forwardkan pada teman-teman kita. Ketakutan tidak perlu dikerjakan. Janganlah kiranya kita menjadi agen daripada teroris-teroris sejati, yaitu si iblis itu di tengah-tengah dunia ini. Melainkan kita boleh menjadi orang yang menyatakan damai, memberitakan damai di tengah-tengah dunia ini. Mari kita belajar. Pertama, mari kita punya satu kerohanian yang dekat dengan Tuhan, tahu isi hati Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Yang kedua, yang kita hadirkan tengah-tengah dunia ini, sehingga orang bisa melihatnya, bukan cuma sesuatu yang tersimpan di dalam diri kita, tetapi juga boleh dihadirkan tengah-tengah dunia ini, sehingga orang boleh melihat Allah kita yang sejati. Kasih itu bukan hanya di dalam mulut, kasih itu bukan hanya di Alkitab, kasih itu bukan hanya di atas kertas, di artikel, kasih itu bukan hanya ketika berada dalam nyanyian, tapi kasih yang boleh benar-benar dinyatakan tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, kita boleh melihat sekitar kita, bagaimana kita boleh mencari mereka secara aktif, boleh menjadi agen kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh memberikan diri kita bagi orang sekitar kita, memberikan diri kita untuk kemudian menjadi agen di tangan Tuhan, untuk menyatakan damai Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan membawa orang di sekitar kita semakin boleh melihat Allah yang sejati. Yang terakhir, kita boleh melihat pandemi ini bukan ancaman, pandemi ini bukan kecelakaan, pandemi ini adalah kesempatan bagi kita. Pandemi ini adalah kesempatan bagi diri kita untuk naik kelas. Bagi orang di luar kita, bagi orang di sekitar kita, adalah kesempatan bagi kita untuk kemudian menyampaikan Injil Kristus kepada mereka. Sehingga secara keseluruhan, rencana Tuhan boleh terjadi dalam diri kita. Kita boleh semakin bertumbuh, kita boleh semakin meresponi Tuhan dalam hidup kita, dan kita tidak menjadi orang yang kemudian semakin melarikan diri, menyalahkan Tuhan,
atau bahkan menjadi orang yang ikut ketakutan tengah-tengah dunia ini dan menteror dunia ini dengan ketakutan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Berkati kami ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan yang boleh terus menghiburkan kami, menolong kami, memberikan kepada kami keberanian, memberikan kepada kami firman-Mu, menyadarkan kami akan hidup kami yang sudah Tuhan selamatkan, akan kematian yang tidak lagi berkuasa atas kami, akan adanya maksud Tuhan atas hidup kami ini, sehingga kami boleh menjadi orang yang rela, orang yang mau, orang yang bahkan berani dan ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan ajarkan kami di tengah-tengah kesulitan yang ada ini, kami boleh belajar lebih lagi. Mungkin selama ini hidup kami terlalu nyaman, hidup kami terlalu rutin, sehingga kami tidak lagi pernah memikirkan lebih lanjut akan hidup kami sebagai orang Kristen. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Tapi kami sekali lagi ya Tuhan memohon belas kasihan-Mu. Ketika Engkau menghadirkan pandemi ini, Tuhan boleh mengajarkan kami menjadi orang Kristen yang lebih lagi. Tuhan boleh sekali lagi menolong kami dan boleh mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih nyata lagi di tengah-tengah dunia ini. Boleh menyatakan cinta kasih Tuhan, yang boleh menyatakan Tuhan kami yang sesungguhnya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya, Tuhan yang senantiasa menopang kami, dan Tuhan yang senantiasa juga boleh memberkati kami, memakai hidup kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Tuhan boleh menghibur kami, Tuhan boleh menyadarkan kami, Tuhan boleh membangkitkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus dipakai Tuhan menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC-nya. Ya. Puji Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita dan sesungguhnya spiritualitas Kristen adalah spiritualitas yang harus bisa dirasakan oleh dunia. Namun memang ketika Tuhan memanggil kita untuk membawa pengharapan, membawa kasih pada dunia di tengah masa-masa seperti ini, kita pun membutuhkan Tuhan terlebih dahulu untuk menguatkan, mendampingi kehidupan kita, hari-hari kita. Meresponi firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian, ya Tuhan, tiap jam. Dan pada waktu ini juga kami mengundang jemaat untuk bisa memberikan persembahan, rekeningnya akan tertera di sana. Kami infokan juga bahwa beberapa waktu lalu Persekutuan Ekumene DJP juga turut menyumbang APD bagi tenaga medis, dan kami tengah mengumpulkan bantuan apalagi, persembahan apalagi yang bisa kita berikan di tengah masa pandemi ini ke depannya. Mari kita responi firman Tuhan, kita angkat pujian, ya Tuhan, tiap jam. Beri janji dan
kita akan doa persembahan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bang Kawas. Boleh bantuannya moderator untuk Kawas dibuat unmute. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah pujian tadi menjadi pengakuan juga dari hati kami bahwa setiap waktu dalam hidup kami memerlukan Tuhan. Dan tanpa Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa dan hidup kami tidak ada artinya. Karena Engkaulah sumber dan pemilik hidup kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan siang hari ini. Kami kembali belajar bagaimana setiap waktu kami sangat membutuhkan Tuhan. Setiap waktu anugerahkan kami hati yang peka untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan kerjakan. Untuk mengutamakan yang Tuhan utamakan. Mengasihi yang Tuhan kasihi. Dengan begitulah hidup kami bermakna dan jadi berkat seturunan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah dalam jangka waktu tertentu tidak bertemu satu sama yang lain. Juga ini persekutuan perdana kami secara online. Tapi kami bersyukur bahwa tidak ada lagi pembatas, bahwa kami keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak bisa mengikuti ibadah. Ya Tuhan, kami berdoa di masa-masa bekerja di masa pandemik ini. Anugerahkan kami juga tangan yang rajin, hati yang tetap melekat kepada Tuhan, supaya kami juga tetap bekerja dengan baik. Karena kami sadar pekerjaan kami untuk Tuhan. Baik kami yang bekerja dari rumah, terlebih lagi di antara kami yang masih harus juga bekerja di kantor. Kami juga berdoa, kalau minggu depan juga sudah mulai berangsur-angsur, secara bertahap, bekerja kembali dari kantor, Tuhan jagailah kami. Sesungguhnya ada begitu banyak hal di luar kekuasaan kami, tapi tidak di luar kekuasaan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga untuk kondisi bangsa kami ya Tuhan. Di tengah masa yang sulit ini, Tuhan anugerahkan kebijaksanaan bagi para pemimpin pemerintahan kami, supaya bisa mengambil kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Khususnya kami juga yang bekerja di instansi publik, walaupun keadaan masih sulit, belum normal, masih mencari pola terbaik, tapi kiranya dalam pelayanan kami dalam publik, kami tetap bisa memberikan yang terbaik, menggunakan teknologi yang ada, sehingga masyarakat pun tidak makin disusahkan. Tapi kami bisa melayani mereka sebaik yang bisa kami lakukan melalui channel-channel yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh gereja-Mu seluruh dunia. Biarlah kami juga menjadi terang Tuhan. Melihat pandemi COVID ini menjadi kesempatan bagi kami, menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang lebih dirasakan. Tuhan, mungkin ada banyak hal, pergumulan-pergumulan kami pribadi yang tidak bisa kami ungkapkan saat ini. Tapi Engkau yang Maha mengetahui. Entah itu masa-masa duka ataupun suka, atau pergumulan-pergumulan kesehatan di antara kami, atau pergumulan ekonomi, atau pergumulan persekolahan, atau pergumulan yang lain ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya di dalam doa kami pribadi, Tuhan mendengarkan dan menjawab pada waktunya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ini Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan bagi kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan demi kemuliaan nama Tuhan, melalui persekutuan Okum ini DJP, di dalam pelayanannya, maupun di dalam pelayanannya menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masih ada sedikit waktu. Saya membuka ruang bagi di antara kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena
jarang-jarang kita bisa berkumpul di sini, ada 89 orang dari berbagai daerah. Apakah ada yang ingin memberikan kesaksian untuk menguatkan kita semua? Boleh, jika ada, boleh memberikan reaction angkat tangan di Zoom Anda, atau boleh di chat nanti supaya moderator akan meng-unmute. Kita masih punya waktu mungkin untuk satu kesaksian. Jika ada yang ingin menyampaikan kesaksian. Belum ada? Ya, atau kalau ada yang mau bertanya juga kami persilahkan, boleh di chat. Nanti kita berikan waktu lagi kepada Pak Edward untuk meresponinya, jawab. Oke, kalau gitu sudah ibadah saja ya. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau mengakhirinya dengan sebuah keyakinan saudara bahwa Tuhan mendampingi kita dalam kondisi apapun kita. Seperti tadi di awal ibadah saya bertanya, mungkin di antara kita ada yang sedang kesepian, rindu keluarga, atau sedang penuh dengan khawatir. Tadi firman Tuhan sudah menguatkan kita, menjawab kita bahwa Tuhan tetap memanggil kita di tengah-tengah kondisi kita sekarang, dan Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita mau tutup ibadah ini dengan sebuah pujian di Jalan Hidupku. Mari dengan penuh sukacita kita yakini lagu ini. Ku ada sahabat yang setia, yang senantiasa setia. Ayo kita angkat pujian ini. Di hidupku ku ada sahabat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa telah dibuat sekarang saja, itulah Yesus Juru Selamatku. Kita menyelamatkan jalan melati, lewat dan dengan percaya sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku kemudian kekal. Oke saudara, maaf saya stop dulu. Membaca pujian ini, tadinya saya ragu-ragu, tapi izinkan saya jadi memberi kesaksian sendiri. Semoga menguatkan saudara. Bulan lalu sebenarnya lebih tepatnya seperti tadi saya ceritakan, saya menyebutkan sedikit, ya saya kehilangan pribadi yang saya kasihi dan saya nantikan. Saya menantikan anak selama 3 tahun, dan di awal pandemi kemarin, saya terpaksa melahirkan secara prematur, dan anak yang saya nanti 3 tahun hanya bertahan hidup 3 jam. Saudara, pagi itu entah bagaimana firman Tuhan, kejadiannya malam, tapi pagi itu ketika saya menderita, ketika saya sakit, saya diingatkan entah kenapa bergaung-gaung terus firman Tuhan pagi itu. Pagi itu karena menjelang masa Paskah, firman Tuhan yang mengingatkan bahwa berdoalah seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu-lah jadi. Saudara, waktu itu sakit banget menahan kontraksi
Tapi juga kalau orang kontraksi dia akan happy karena dia juga berharap anaknya lahir walaupun sakit gitu ya. Tapi saya sakit dan berharap Tuhan tolong selamatkan. Sepanjang perjalanan sakit di masa pandemi, sakit apapun itu nggak enak, saudara. Dan kehilangan di masa pandemi juga nggak enak karena nggak ada yang bisa meluk saya selain suami saya yang juga butuh pelukan itu. Tapi firman Tuhan yang mendampingi kita. Firman Tuhan yang mendampingi kita dan lagu ini juga mendampingi. Intinya sih yang saya ingin sampaikan, saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara sekarang. Semua kita punya pergumulan. Ada yang mungkin kehilangan, ada yang mungkin berat karena hal lainnya gitu ya. Tetapi seperti tadi, Tuhan memanggil kita dan akhirnya, apalagi itu di masa Paskah, bersyukur saya menemukan bahwa iya, Yesus sendiri bilang, aku menyiapkan tempat dan Dia yang menjaminnya gitu. Sehingga kita adalah orang Kristen, orang-orang yang punya pengharapan. Dunia ini nggak punya pengharapan, saudara. Ketika Tuhan memanggil kita, apapun kondisi kita menemukan, mari kita mendekat pada Tuhan, menemukan pengharapan dalam Tuhan. Lagu ini ceria, gitu ya. Saya dikuatkan dengan lagu ini walaupun dia ceria gitu ya. Biasanya orang kalau sedih kan, kuatkan dengan lagu sedih ya. Tapi ya itu, di ayat keduanya seperti tampil di layar saudara, kasihnya sendiri besar tiada taranya, Dia rela mati bagi kita. Dan itu Dia, Yesus adalah jaminan kita. Di tengah masa pandemi ini, yang lain nggak punya jaminan. Kita orang Kristen punya jaminan, saudara. Dan kita mau bawa Injil itu kepada mereka. Apapun kondisi saudara, mungkin ada yang seperti saya berduka, ada juga yang lagi khawatir. Mari kita mau menyatakan iman kita kepada dunia ini, bahwa di hidup kita punya sobat yang setia yang sudah mati bagi kita, yang kita mau menyatakan kita bawa pada dunia. Mari kita kembali angkat pujian ini dari awal ya. Boleh dari ayat pertama. Mari kita tutup ibadah ini. Kiranya kesaksian saya boleh menguatkan saudara untuk Tuhan pasti menghibur saudara. Anda tidak sendirian. Tuhan bersama dengan saudara pada waktu ini, di masa-masa pandemi ini, dan Dia akan menemani saudara dalam memenuhi panggilan saudara. Boleh dari slide pertama, Bang Cliff? Kita angkat pujian ini. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Mari nyatakan, ku tak cemas. Ku tak cemas dan jalan yang lewat lemah dan dunia yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia matiku. Kepadanya kuserahkan jiwa raga, yang ketiga hidupku selalu. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya sejak itu Dia belum menyukai. Ku tak cemas, ku tak cemas dan jalan yang mesti
Janganlah dosa kepada Pak Edward Oy, kami persilakan untuk doa tutup. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya, kita tutup dalam doa ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh memiliki Bapa yang menjaga kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Bapa yang boleh senantiasa merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mengaku seringkali kami tidak mengerti rencanamu. Kami seringkali salah mengerti rencanamu. Dan bahkan kami juga sering tidak ingin mengerti rencanamu. Tapi Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Bapa kami yang setia, yang senantiasa menuntun kami, yang menggembalakan kami, membawa kami setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti dan semakin dekat dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh sekali lagi dikuatkan dengan firman-Mu, disadarkan akan rencana Tuhan yang tidak mungkin salah, disadarkan akan kebaikan Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidup anak-anak Tuhan, dan disadarkan akan rencana Tuhan yang sedang mempertumbuhkan kami, sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah setelah ibadah hari ini, biar kami boleh dikuatkan sekali lagi, menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kami, menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangkitkan kami, sadarkan kami, hiburkan kami, dan pakai kami ya Tuhan. Jangan biarkan di masa-masa seperti ini, kami semakin merasa diri, semakin berada di dalam kondisi yang tak mampu, tak berguna, tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi kami boleh belajar melihat akan isi hati Tuhan yang memiliki rencana yang besar yang Tuhan sedang pakaikan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami sekali lagi. Berkati kami sepanjang hari ini, di dalam keberadaan kami dan pekerjaan kami, di dalam interaksi kami dengan orang-orang di sekitar kami, dengan keluarga kami. Berkati ya Tuhan, biar dunia ini boleh sekali lagi melihat pengharapan di dalam anak-anak Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh berkumpul beribadah bersama dalam waktu ini. Saya silakan Bang Kawas, apakah ada warta atau pemberitahuan? Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, dan minggu depan kami akan terus mengusahakan untuk kita bisa bersekutu secara online. Hanya minggu depan kami akan bicarakan dengan Bapak Ibu yang Katolik juga, ya, apakah bentuknya misa Jumat pertama atau persekutuan ekumenis seperti hari ini. Tapi akan tetap kita adakan persekutuan. Walaupun minggu depan sudah mulai berangsur ngantor, tapi infonya belum bisa berkumpul. Jadi untuk sementara kita akan tetap ibadah secara online. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Selama tidak ada persekutuan hari ini. Dan juga kami turut berduka kalau ada dari keluarga besar Persona Ekumene DJP yang dipanggil Tuhan dalam beberapa waktu kita tidak bertemu. Khususnya Pak Wahyu Tumakaka yang beberapa bulan lalu juga sudah dipanggil Tuhan. Itu warta dari pengurus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu dan selamat beraktivitas kembali. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Selamat bekerja. Shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Kayo, Bang Kawas. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati.
Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu juga yang dari luar KPDJP yang baru join juga. Kami nantikan minggu depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih, Ella.